Halo guys, saya Marsha Novardi. Di sini saya sudah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, sekarang saya udah masuk di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ikuti keseruan saya. Ini ada tata tertib pengunjung Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, ruangan yang pertama saya kunjungi yaitu ruangan pertemuan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 malam. Sepulang dari Rengas Dengklok, mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Baca sendiri ya guys. Nah, di sini juga ada kayak tombol bahasa untuk mendapatkan informasi sejarah di ruangan ini. Coba ya, kita coba. Ini dia nih tombolnya. Selamat datang di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tempat di mana naskah proklamasi ditulis, diketik, dan disahkan pada 16 Agustus 1945. Selanjutnya ruangan kedua yaitu Perumusan Naskah Proklamasi. Sini ada penjelasan Perumusan Naskah Proklamasi. Menjelang hari sekitar pukul 3 tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Sekarang kita mau ke ruangan selanjutnya. Keluar dulu ya gengs. Kita ada di ruangan, ini sih ruangan kayak patung-patung gitu ya. Sebentar. Ini adalah patung Ahmad Subarjo. Ini adalah patung Soekarno. Ini adalah patung Muhammad Hatta. Selain 3 patung yang merumuskan proklamasi, sekarang ada patung yang mengetik proklamasi. Nah, ini adalah Muhammad Ibnu Sayyidi atau Sayyidi Mi'raj. Selanjutnya saya di ruangan pengesahan naskah proklamasi. Pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke serambi mereka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu beliau bertanya kepada hadirin setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu, dan semua hadirin setuju. Para yang hadirin itu ya guys. Nah, ini adalah proklamasi yang sudah sah, yang sudah pasti diketik oleh Sayyidi Melik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, selanjutnya saya ada di ruangan pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Berada di lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini, Anda akan menemukan koleksi museum yang bercerita mengenai peristiwa proklamasi dari kurun waktu 1942 sampai dengan 1950. Terdapat juga ruang toko yang berisi barang koleksi pribadi milik tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Indonesia merdeka. Menjelang proklamasi, perjuangan kemerdekaan Indonesia
telah muncul pada awal abad ke-20 dalam bentuk pergerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Perjuangan ini kian menggelora pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan memetik manfaat dan peluang di sela-sela politik mobilisasi. Pemerintah pendudukan Jepang yang kian terdesak dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada masa kekosongan kekuasaan. Ketika Jepang telah menyerah tanpa syarat, namun pasukan sekutu belum tiba. Di sini ada penyerahan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang di Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Negara Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang, mendahului sekutu. Serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu Hindia Belanda telah runtuh. Selanjutnya ada Empat Serangkai, Seneda dan Sribodahan, dan Tentara Peta. Pada masa pemerintahan militer Jepang, dibentuk pasukan